Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Mutmainah Musfi dengan NIM 6020124061 dan Saya Andi Muhammad Ashar dengan NIM 602001240055. dari kelas F akan menjelaskan program yang telah kami buat sebanyak 500 baris dengan judul Sistem Manajemen Perpustakaan. Pertama itu header file. Untuk header file sendiri saya menggunakan 6, yaitu include your stream, include vector, include string, include ctime, include limits, dan include your manip. Include your stream itu sendiri adalah untuk menginput, untuk input dan output seperti cin dan cout. Yang kedua, include vector digunakan untuk menyimpan data buku, anggota, dan peminjaman dalam bentuk list dinamis. Yang ketiga, include string untuk manipulasi string seperti nama buku dan anggota. Yang keempat, include ctime untuk manipulasi tanggal dan waktu peminjaman atau pengembalian. Yang kelima, include limits, yaitu membantu untuk mengatur input yang salah, seperti membersihkan buffer input. Yang keenam, include your manip, yaitu untuk pengaturan format output seperti jumlah desimal atau tampilan tabel. Baiklah, yang kedua yaitu using namespace, yaitu memungkinkan penggunaan fungsi dari pustaka standar tanpa memerlukan prefix. Using namespace adalah pernyataan yang digunakan untuk memberikan akses langsung ke semua anggota. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kelas buku. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan buku di perpustakaan. Di sini kita menggunakan string, di mana string ini adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan sekumpulan karakter atau teks. Tipe data string ini disediakan oleh pustaka standar C++. Di sini kita memasukkan ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan status ketersediaan buku. True jika tersedia, false jika sedang dipinjam. Untuk konstruktornya sendiri yaitu kita tulis buku, lalu dalam kurung string ID buku, string judul, string pengarang, integer tahun terbit. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek buku baru. Atribut tersedia secara default diatur menjadi true atau tersedia. Metode pada kelas buku. Void tampilan buku untuk menampilkan informasi buku, termasuk status apakah ia tersedia atau sedang dipinjam. Lalu yang kedua yaitu bool get status. Kita menuliskan return tersedia, yaitu untuk mengembalikan status ketersediaan buku. True untuk tersedia, false untuk tidak tersedia. Lalu yang ketiga yaitu void pinjam buku, yaitu untuk mengubah status buku menjadi tidak tersedia. Tersedia apabila ia false jika buku sedang tersedia. Jika buku tidak tersedia, pesan kesalahan akan ditampilkan. Yang keempat yaitu void kembalian buku, yaitu untuk mengembalikan buku dengan mengubah status menjadi tersedia. Ia tersedia apabila ia bernilai true.
Dan untuk getter lainnya yaitu get ID buku, get judul, get pengarang. Mereka itu untuk mendapatkan informasi dasar buku. Yang keempat yaitu untuk kelas anggota. Kelas ini untuk mempresentasikan anggota perpustakaan. Dan di sini kita kembali menggunakan string. Dan untuk stringnya yaitu ID anggota, nama, alamat, dan denda. Untuk ID anggota yaitu untuk ID untuk anggota, nama anggota, alamat anggota, dan untuk denda yaitu jumlah denda yang harus dibayar oleh anggota. Dan untuk kodenya kita tulis anggota, lalu dalam kurung string ID anggota, string nama, string alamat, lalu kita masukkan untuk ID anggotanya yaitu ID, lalu namanya untuk nama anggota, alamat anggota, denda itu jumlah yang didendakan. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek anggota baru. Atribut denda diinisialisasikan ke 0 secara default. Metode pada kelas anggota. Void tampilan anggota menampilkan informasi anggota termasuk nama, alamat, dan jumlah denda. Yang kedua, void tambah denda atau double jumlah menampilkan jumlah denda anggota sebesar jumlah yang diberikan. Yang ketiga, void bayar denda menghapus denda dengan mengatur nilai denda menjadi 0. Jika tidak ada denda, pesan akan ditampilkan. Lalu yang kelima itu kelas peminjaman. Kelas ini mempresentasikan aktivitas peminjaman buku. Dan di sini kita menggunakan lagi string, yaitu string ID buku, string ID anggota, lalu time tanggal pinjam, time tanggal kembali, dan bol sudah kembali. Untuk konstruktornya yaitu kita tulis peminjaman, lalu dalam kurung string ID buku, string ID anggota, lalu untuk ID buku kita masukkan ID-nya, dan ID anggota kita masukkan ID anggotanya. Apabila ia sudah kembali, maka ia akan bernilai false. Lalu metode pada kelas peminjaman yaitu void set tanggal kembali, mengatur waktu pengembalian ke waktu saat ini untuk mengubah status menjadi sudah kembali. Lalu berikutnya yaitu bol terlambat, menghitung apakah pengembalian terlambat dengan membandingkan waktu sekarang dengan waktu peminjaman. Jika lebih dari 7 hari, maka dianggap terlambat. Dan yang berikutnya yaitu void tampilan info peminjaman, menampilkan informasi peminjaman termasuk tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status keterlambatan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baris ke-219 yaitu vektor buku, daftar buku. Vektor tambah buku fungsinya menambahkan buku baru ke dalam daftar buku perpustakaan. Cara kerjanya, objek buku dimasukkan ke dalam vektor, yaitu daftar buku. Void tambah buku, yaitu fungsinya menambahkan anggota baru ke dalam daftar anggota perpustakaan. Cara kerjanya, objek anggota dimasukkan ke dalam vektor, yaitu daftar anggota. Void tampilkan buku. Tampilkan buku fungsinya menampilkan seluruh data buku di perpustakaan. Cara kerjanya, melakukan iterasi pada daftar buku dan memanggil fungsi tampilkan buku dari setiap objek buku.
Lalu ada fungsi pembayaran denda, yaitu bayar denda, string ID anggota. Fungsinya menghapus atau mengatur ulang denda anggota. Cara kerjanya mencari anggota berdasarkan ID anggota di daftar anggota. Jika ditemukan, maka fungsi akan terpanggil, yaitu bayar denda. Memiliki anggota untuk melunasi denda. Jika anggota tidak ditemukan, maka pesan akan tampil. Fungsi statistik, tampilkan statistik. Fungsinya menampilkan statistik umum perpustakaan. Cara kerjanya hitung total jumlah buku, anggota, dan peminjaman dengan ukuran vektor. Hitung total denda dengan menjumlahkan denda setiap anggota. Tampilkan semua data tersebut. Laporan peminjaman terlambat. Fungsinya menampilkan laporan peminjaman buku yang terlambat. Cara kerjanya iterasi pada daftar peminjaman, periksa apakah status peminjaman tersebut terlambat dan belum dikembalikan. Tampilkan informasi peminjaman yang memenuhi kriteria tersebut. Fungsi menu utama. Fungsi memberikan antarmuka kepada pengguna untuk menggunakan fitur perpustakaan. Cara kerjanya menampilkan daftar menu pilihan 1-13, memproses input pengguna dan memanggil fungsi sesuai pilihan. Jika input pengguna adalah 13, program keluar dari loop dan berhenti. Nama fungsi tambah buku itu untuk menambah buku ke perpustakaan. Tambah anggota untuk menambah anggota baru. Tampilkan buku untuk menampilkan daftar buku. Tampilkan anggota untuk menampilkan daftar anggota. Pinjam buku untuk memproses peminjaman buku. Kembalikan buku untuk memproses pengembalian buku. Mencari buku. Lanjut, ada fungsi pembayaran denda. Bayar denda, string ID anggota. Fungsinya menghapus atau mengatur ulang denda anggota. Cara kerjanya mencari anggota berdasarkan ID anggota di daftar. Lalu ada tampilkan anggota. Fungsinya menampilkan seluruh data anggota perpustakaan. Cara kerjanya melakukan iterasi pada daftar anggota dan memanggil fungsi tampilkan anggota dari setiap objek anggota. Lalu tampilkan peminjaman. Fungsinya menampilkan daftar peminjaman buku. Cara kerjanya melakukan iterasi pada daftar peminjaman dan memanggil fungsi tampilkan info peminjaman untuk setiap peminjaman. Dilanjutkan dengan fungsi peminjaman dan pengembalian buku. Pinjam buku, string ID buku, string ID anggota. Fungsinya memproses peminjaman buku oleh anggota. Cara kerjanya mencari buku berdasarkan ID buku di daftar buku. Jika buku tersedia, ubah status buku menjadi tidak tersedia dan buat catatan peminjaman. Lalu jika buku tidak tersedia atau tidak ditemukan, tampilkan pesan kesalahan. Terus ada pula kembalikan buku, string ID buku, string ID anggota. Fungsinya memproses pengembalian buku oleh anggota. Cara kerjanya mencari catatan peminjaman berdasarkan ID buku dan ID anggota. Jika ditemukan, ubah status buku menjadi tersedia dan catat tanggal pengembalian. Jika tidak ditemukan, maka pesan akan menampilkan kesalahan. Ada pula fungsi pencarian, cari buku, string, judul. Fungsinya mencari buku berdasarkan judul. Cara kerjanya melakukan pencarian pada daftar buku menggunakan metode find untuk mencocokkan judul. Menampilkan buku yang ditemukan. Jika ditemukan, maka pesan akan tampil. Cari anggota, string nama. Fungsinya mencari anggota berdasarkan nama. Cara kerjanya melakukan pencarian pada daftar anggota menggunakan metode find untuk mencocokkan nama dan menampilkan anggota yang ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka pesan akan tampil. Fungsi pembayaran denda. Bayar denda, string ID anggota.
Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada sesuatu yang benar, maka itu datangnya dari Allah, dan apabila sesuatu yang salah, maka itu datangnya dari kami. Baiklah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.